kompas.com, Bintang Serius .com. Sedangkan ayat 49 menurut Thomas bicara tentang kepercayaan lama menyembah benda-benda langit lainnya yang turut disembah adalah matahari. Artinya bintang Sira yang disembah orang itu masih ada yang lebih perkasa, dan situ kan bintang itu. Jadi dalam Al-Quran tidak ada menggambarkan fisik Syria. Hal yang senada juga diungkapkan oleh astronom Farufin Sudibyo. Ia mengatakan ayat 9 surat An-Najm merupakan penekanan sejarah bahwa bintang Sirius pernah disembah oleh salah satu klan dalam bangsa Arab, kaum Sabian. Dari dua ayat itu tidak ada indikasi yang mengarah pada tafsir Sirius sebagai bintang ganda. Faktanya kembaran Sirius B itu ukurannya jauh lebih kecil dan jauh lebih redup. Jadi bukan sistem bintang kembar yang apple to apple, ujar Farufin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah penantian yang part 33, yaitu mengusung judul kisah cinta. Jelas berbeda-beda kisah cinta seseorang, walau ada yang sama itu suatu kebetulan. Dalam kisah-kisah cinta sangatlah dibutuhkan dalam kehidupan. Tanpa adanya cinta tak akan terjadi saling menyayangi. Siapapun orangnya butuh itu kawan. Ini bukan menentukan kisah cinta seseorang secara umum dalam pembahasan. Ingatkah zaman masih duduk di bangku SMA? Disitulah banyak kisah cinta yang telah menjadi cerita cinta indah ataupun buruk. Secara survei bahwa cinta pertamalah menduduki peringkat pertama di kalangan remaja. Namun tiada yang mengakui cinta sejati seperti cintanya ibumu. Apapun yang dialami masih teringat meskipun zaman berubah. Mulai dari ketika itu cinta mulai surat-suratan,
hingga SMS-an, sekarang sudah WA-an. Coba lihat sekarang, tua-tua, muda-muda, anak kecil pun WA menjadi favoritnya. Ini untuk judul yang pertama. Judul yang kedua yaitu sejarah singkat. Mulai dari sejarah Nabi hingga para sahabat empat, Abu Bakar, Utsman, Umar, dan Sayyidina Ali, hingga sejarah sahabat Bilal pertama yang azan atas utusan Nabi Muhammad. Berlanjut hingga sejarah sang istri beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha, yang beliau janda dari saudagar ternama beliau Abu Halah. Referensi kitab Nurul Yakin, boleh kita lihat sendiri. Beralih ke sejarah lain, para raja-raja Majapahit, Sriwijaya, hingga para sunan-sunan berjumlah 9 di Jawa, serta para ulama ternama, salah satunya yaitu Imam Nawawi Al-Bantani dan Mbah Ihsan Dahlan Al-Jambes Kediri. Beliau orang-orang alim al-alamah. Masih banyak sejarah-sejarah yaitu para pahlawan kita tak ketinggalan. Pengetahuan ini adalah dasar untuk tanbih, untuk mengingat bahwa inilah yang harus sejarah kita ingat-ingat. Untuk judul yang ketiga yaitu budaya indah. Beragam budaya Indonesia, bahkan sampai budaya luar negeri sana, kawan, bahkan beribu-ribu budaya yang ada. Bagaimana tentang budaya yang tidak sesuai kaidah syariah? Mari kita kaji bersama, karena ini kepentingan umum yang seharusnya toleransi dijaga agar tak terjadi perpecahan. Begini, suatu budaya memperlihatkan pertunjukan, ada yang memang bukan dari ajaran Islam, Hindu misalnya. Budayanya masih kental dengan para benda-benda keramatnya. Bahkan agama-agama lain dasar budayanya beraneka ragam. Budaya Jawa, Palembang, Lampung, semua provinsi pokoknya, tentu saja sangat menonjol tentang budayanya. Sekarang sangat mudah bisa dicari di media-media tertentu. Yang penting cocok pencariannya, dari Sabang sampai Merauke banyak menyimpan budaya. Nah, ini harus mengetahui sedikit-sedikit. Untuk judul yang keempat yaitu Hubud Dunya, artinya senang terhadap dunia. Maksudnya adalah senang dengan dunia atau suka dengan harta benda yang telah dimilikinya. Apakah ini suatu hal wajar? Sedikit ulasan dan gambaran tentang ini. Boleh suka dunia asal tidak berlebihan, serta benar-benar untuk memanfaatkan dan tidak dimubazirkan. Yang terpenting tidak menghalalkan cara ketika mencari harta. Hanya orang wirai dalam kurung topo donyo yang tidak suka pada dunia. Rata-rata beliau sangatlah tekun dalam wirid serta mendekatkan diri kepada Sang Pencipta alam. Sekarang kita berpikir, kenapa orang bisa kaya padahal belum tentu mendekatkan diri kepada Ilahi. Sontaklah berpikir bahwa Allah menyayangi di dunia, belum tentu di akhirat. Sifat rahimnya terkhusus untuk orang-orang mukmin. Maaf kalau ini pembahasan agak menyentuh. Secara rasional, berpikir secara akal bisa memperjelas dalam hatimu, kawan. Mungkin bisa dimaksudkan dengan sendiri-sendiri atau pemahamannya sendiri-sendiri. Untuk judul yang kelima adalah budak dunia. Ini hampir sama dengan
hubud dunia. Meskipun tidak semua orang menjadi budak dunia, namun ada saja tingkah laku manusia. Demi harta rela berkorban, rela berbuat senonoh hingga pembunuhan. Merebut kekuasaan untuk jadi ratu atau raja sesaat. Bahkan yang mengenaskan adalah ada pembunuh bayaran segala. Menyedihkan kawan, hingga tak menyadari itu keluarga, teman, saudara. Menghadapi ini kita pasti geleng-geleng kepala. Harta warisan contohnya. Lihatlah dia orang-orang menjual balon gas demi mencukupi anak dan istri. Semua jualannya tulus tanpa mengeluh sedikit pun. Itu bukannya budak dunia, tapi nafkah dicari. Yang lebih mengherankan, menjual sesuatu yang dilarang. Meskipun pajak cukup besar, tapi bangsa ini menangis. Ada yang menjual organ tubuhnya, namun semuanya ada sebab musababnya. Jadi harus bagaimana lagi? Ya, kita tanyakan pada hatinya masing-masing. Untuk judul yang keenam yaitu sehelai kain. Menurut ilmu Jawa, jika Anda masih dalam hubungan ta'aruf, jangan sekali-kali menghadiahkan kain meskipun itu cuma sehelai saja. Karena adanya orang Jawa, jika itu terjadi maka perpisahan menanti. Wallahu a'lam bishawab. Itulah orang Jawa sangat berkeyakinan kebenaran milik Sang Maha Benar, dan kita tentu meyakini itu semua. Umumnya malah para pemuda-pemudi membuat kaos kembar, misalnya bertuliskan nama mereka di bagian depan. Ya, akibatnya justru terbalik arah menjadi perpisahan. Jika ada di antara kalian mencekal, tak apa-apa. Suatu kebetulan dan karena takdir Allah, jika jenjang kepelaminan berarti tak mempengaruhi itu semua. Nah, kalau terjadi maka jangan terlalu yakin dengan itu. Tetaplah teguh dengan hukum syar'i dan semoga kita tetap aman. Amin ya robbal alamin. Untuk judul yang ketujuh yaitu ganjil. Ganjil yang gak genap. Allah sangat suka hal yang ganjil. Semisal kita wirid 33, 7 dan lain-lain. Kenapa begitu? Tiada satupun makhluk yang tahu rahasianya kecuali menemukan dalil-dalil yang jelas serta hadis yang sahih. Hal yang patut kita lakukan jika memang petunjuk jelas serta benar. Dalam angka 7 menyimpan banyak sekali kerahasiaan tertera. Dalam buku-buku sedikit ulasan ini tentang angka 7. Apa contohnya? Yaitu langit lapis 7, bumi lapis 7, surga pintunya 7 dan 7 lapis, neraka 7 lapis. Awal surah Fatihah ada 7 ayat. Masih banyak sekali rahasia-rahasianya. Sadarlah pernah mendengarkan kalau angka 7 itu sangat unik serta nyata. Sampai sini sedikit pengetahuan tentang angka ganjil kawan. Bukan karena kertasnya nggak cukup, akan tetapi masih perlu penggalian lagi kawan. Angka 7 seperti misalnya Cristiano Ronaldo, angka 7 juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak sekali kesalahan, entah sengaja atau tidak sengaja. Dan untuk judul yang selanjutnya yaitu pengecut. Dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.